Ya, halo semuanya. Di video kali ini gue mau ngejelasin tentang beberapa pernyataan yang nantinya akan menjadi konjungsi gitu terkait hubungan sebab akibat gitu. Jadi selain jika maka yang udah gue jelasin sebelumnya, sebenarnya masih banyak lagi gitu pernyataan atau konjungsi yang nantinya eh, menjadi hubungan sebab akibat. Tuh dimana di sini contoh yang pertama ada sehingga gitu. Contohnya misalkan ada pernyataan lampu jalanan mati sehingga pengendara kesulitan melihat jalan gitu. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa yang menjadi sebab yaitu bagian mana? Ya, lampu jalanan mati kan. Ini dia adalah sebabnya, yaitu lampu jalanan mati, dan akibatnya apa? Pengendara kesulitan melihat jalan. Pengendara jadi kesulitan melihat jalan. Itu. Ya, dari hubungan sebab akibat ini kita bisa lihat bahwa ya kalimat sebelum sehingga dia adalah sebabnya dan kalimat setelah hingga sehingga dia adalah akibatnya. Kayak gitu kan. Ya, terus kita lihat contoh yang kedua nih, yaitu ketika masyarakat akan memilih menyimpan uang ketika sedang terjadi pandemi. Gitu. Kita lihat bahwa hubungan sebab akibatnya di sini yang menjadi sebab itu bagian mana? Masyarakat akan memilih menyimpan uang ketika sedang terjadi pandemi. Ya, berarti kan apa? Yang jadi sebabnya terjadi pandemi kan, di mana konsekuennya, akibatnya gitu, masyarakat jadi lebih memilih menyimpan uang gitu. Jadi sebabnya adalah berarti pandemi, maka akibatnya masyarakat jadi ya menyimpan uang gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam kalimat ketika ya di sebelumnya itu adalah akibatnya justru kan. Gitu. Maka setelahnya itu adalah justru sebabnya. Nah, selanjutnya nih kalimat kalau gitu. Ini ada contoh. Harusnya contoh ya. Contoh, Azril akan mendapatkan nilai terbaik kalau rajin belajar gitu. Berarti mana nih yang jadi penyebabnya? Ya, yang rajin belajar kan. Gitu. Dimana konsekuennya atau hasilnya, akibatnya yaitu Azril itu jadi dapat nilai terbaik. Berarti yang jadi sebabnya dia adalah rajin belajar. Itu kan. Yang jadi akibatnya adalah ya si dampaknya, konsekuennya ya si Azril mendapat nilai terbaik. Gitu. Maka dalam kalimat kalau ini di bagian depan ini adalah akibatnya dulu. Nah, setelah kalimat kalau itu berarti dia sebabnya. Lanjut contoh keempat, yaitu apabila banyak pohon yang akan meranggas. Meranggas nih apa? Ada yang tahu gak nih? Mungkin kalimat yang jarang kalian dengerin gitu. Kurang kurang familiar lah gitu. Jadi meranggas itu kalau nggak salah dia artinya menggugurkan daunnya gitu. Jadi banyak pohon yang akan menggugurkan daunnya apabila memasuki musim kemarau. Nah, berarti yang jadi sebabnya yang mana nih? Ya musim kemaraunya ini kan yang jadi penyebab gitu. Jadi yang jadi sebabnya adalah
musim kemarau, yang jadi akibatnya dia adalah ya banyak pohon nantinya yang akan meranggas. Ya, gitu ya. Nah, berarti dalam apabila ini yang menjadi sebabnya itu setelahnya ya. Berarti sebabnya di sini, berarti akibatnya di awal kan. Gitu. Ya ini mungkin muncul pertanyaan dari kalian, Bang, apakah ini hal yang pasti? Ya sebenarnya kalian bisa coba cari contoh sendiri atau cek sendiri gitu. Misalkan ya, nomor 4 ini kalian punya contoh pribadi gitu. Misalkan Andre akan sakit apabila sering begadang gitu. Nah, begadang ini kan berarti yang di belakang kan. Apabila rutin begadang, berarti dia jadi penyebabnya kan. Akibatnya ya si Andre tadi sakit. Jadi kalian bisa coba cari contoh lain di luar contoh yang mungkin gua tulis buat nantinya memperkaya pemahaman kalian gitu terkait hubungan sebab akibat ini. Lanjut nomor 5, dia ada disebabkan. Gitu. Contohnya, Bang, banyak bangunan yang runtuh. Hal ini disebabkan oleh gempa bumi. Mana sih yang menjadi penyebabnya gitu? Kalau kita lihat kalimatnya, yang jadi penyebabnya adalah yang pasti gempa buminya kan. Setelah kalimat disebabkan. Gitu. Jadi yang jadi sebab adalah gempa bumi. Yang jadi akibatnya dia adalah banyak bangunan runtuh gitu. Berarti ini juga sama, bahwa sebabnya itu justru ada di setelah kalimat disebabkan, akibatnya di awal. Kayak gitu. Kita lihat contoh nomor 6. Menyebabkan. Kebakaran hutan yang luas menyebabkan banyak satwa kehilangan habitatnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang jadi penyebabnya itu adalah ya kebakaran hutan yang luasnya. Akibatnya, konsekuennya yaitu banyak satwa kehilangan habitatnya. Jadi yang jadi sebabnya itu tadi, yang jadi sebabnya itu adalah kebakaran hutan yang luas, yang menjadi akibatnya adalah ya banyak satwa kehilangan habitat gitu. Jadi yang jadi sebabnya itu di awal, setelah kalimat menyebabkan itu adalah akibatnya. Gitu. Nah, yang terakhir nih, berakibat. Contoh, pandemi yang berkelanjutan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi penyebab itu adalah ya si pandemi yang berkelanjutan ini kan. Ini sebenarnya jelas terlihat setelah kalimat berakibat kan. Berarti kan akibatnya yang di belakangnya kan, yaitu penurunan jumlah wisatawan. Jadi nomor 7 ini yang menjadi sebab dia adalah pandemi yang berkelanjutan. Gitu. Dan yang menjadi akibatnya ini adalah ya penurunan jumlah wisatawan.
kayak gitu. Jadi berarti sebabnya ada di awal, setelah kalimat berakibat, ya maka dia akan menjadi akibatnya. Ya, untuk contoh selanjutnya nanti ada di eh, bagian untuk contoh untuk konjungsi pernyataan hubungan akibat. Ya, di video selanjutnya gue akan ngejelasin 7 contoh lagi gitu yang menyatakan pernyataan hubungan sebab akibat.